Bayangkan sebuah obat. Awalnya dibuat untuk satu tujuan yang sangat spesifik, membantu orang dengan diabetes agar bisa hidup lebih normal. Tapi bertahun-tahun kemudian, obat ini justru jadi bahan obrolan di mana-mana. Dari ruang dokter, ke media sosial, hingga ke selebritas Hollywood. Namanya Ozempic. Sebagian orang menyebutnya penyelamat, sebagian lagi menyebutnya berbahaya. Dan di tengah semua itu, ada cerita manusia tentang harapan, keberhasilan, juga konsekuensi. Ozempic bukan obat ajaib yang tiba-tiba muncul. Ia adalah nama dagang dari semaglutid, dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Denmark, Novo Nordisk. Tujuannya jelas, membantu penderita diabetes tipe 2 mengontrol gula darah. Obat ini meniru hormon alami tubuh bernama GLP-1, hormon yang biasanya dilepaskan setelah kita makan. Hormon ini memberi sinyal ke otak, kamu sudah cukup makan. Dan disinilah efek menariknya muncul. Selain menurunkan gula darah, pasien yang menggunakan Ozempic mulai kehilangan nafsu makan dan berat badan mereka turun. Awalnya dianggap efek samping positif, tapi ternyata itu baru permulaan. Salah satu kelompok pengguna awal Ozempic adalah pasien diabetes yang sudah bertahun-tahun kesulitan mengontrol gula darah. Sebut saja Michael, seorang pria berusia awal 50-an di Amerika Serikat. Ia sudah mencoba berbagai obat diabetes, tapi hasilnya naik turun. Ketika dokter memberinya Ozempic, yang ia harapkan hanya satu, gula darah lebih stabil. Beberapa bulan kemudian, hasil labnya membaik, tapi ada satu hal yang membuatnya terkejut. Celananya mulai longgar, berat badannya turun hampir 12 kg. Bukan karena diet ekstrim, bukan karena olahraga berat. Ia hanya tidak terlalu ingin makan. Kisah seperti Michael inilah yang kemudian menyebar dari ruang praktik dokter ke komunitas pasien, dan dari sana, Ozempic mulai dikenal lebih luas. Ketika cerita-cerita ini sampai ke media sosial, segalanya berubah. Ozempic mulai dipakai di luar tujuan aslinya. Bukan lagi untuk diabetes, tapi untuk menurunkan berat badan. Kisah sukses seperti ini membuat Ozempic dijuluki obat kurus generasi baru. Namun, setiap kisah sukses selalu punya sisi lain. Tidak semua orang cocok. Banyak pengguna mengalami efek samping ringan, seperti mual, muntah, perut kembung, atau diare. Biasanya muncul di awal penggunaan. Tapi ada juga kisah yang jauh lebih berat. Seperti Linda, pasien diabetes yang mengalami pankreatitis akut, radang pankreas yang sangat menyakitkan. Ia harus dirawat intensif selama berhari-hari. Ada juga laporan tentang masalah kandung empedu, dehidrasi berat, hingga gangguan penglihatan langka. Efek-efek ini tidak dialami semua orang, tapi cukup serius untuk membuat Badan Regulator Kesehatan di berbagai negara mengeluarkan peringatan. Ozempic bukan permen, dan bukan solusi instan tanpa risiko. Ketika permintaan melonjak, masalah baru muncul. Di beberapa negara, Ozempic menjadi langka untuk pasien diabetes, karena banyak digunakan oleh orang yang sebenarnya tidak membutuhkannya secara medis. Bahkan lebih parah lagi, muncul Ozempic palsu di pasar gelap. Ada kasus orang menyuntikkan cairan yang ternyata bukan semaglutid, melainkan insulin dosis tinggi, yang hampir merenggut nyawa mereka. Inilah sisi gelap dari popularitas. Yang membuat ilmuwan semakin tertarik adalah satu hal tak terduga. Beberapa pengguna melaporkan, keinginan minum alkohol berkurang, dorongan merokok menurun, bahkan kecanduan tertentu terasa melemah. Penelitian awal menunjukkan GLP-1 mungkin memiliki pengaruh pada pusat penghargaan di otak. Artinya, Ozempic bukan hanya soal gula darah atau berat badan, tapi juga mungkin soal cara otak menginginkan sesuatu. Ini masih diteliti dan belum menjadi rekomendasi resmi. Ozempic adalah contoh bagaimana satu obat bisa mengubah lanskap kesehatan global. Ia membantu banyak orang, tapi juga membawa resiko nyata. Di balik angka statistik dan tren media sosial, ada manusia dengan tubuh, harapan, dan batasan-batasan yang berbeda-beda. Ozempic bukan pahlawan, bukan pula penjahat. Ia adalah alat. Dan seperti semua alat medis, yang menentukan dampaknya adalah bagaimana, oleh siapa, dan untuk apa ia digunakan.